Kisah ini terjadi pada zaman Nabi Yahya alaihi salam. Terjadi sebuah peristiwa yang luar biasa dan atas izin Allah, Nabi Yahya diberi kesempatan untuk melihat wujud asli iblis. Iblis pun menyetujuinya dengan satu syarat, tidak boleh ada seorang pun yang melihatnya kecuali Nabi Yahya. Maka, mereka berjanji untuk bertemu keesokan harinya. Melanjutkan kisah video ini, jangan lupa untuk subscribe, like dan share kepada sanak saudara sebagai wujud amal jariah Anda dalam berbagi kebaikan. Semoga Anda sekeluarga selalu dalam kesehatan dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keesokan harinya, sesuai dengan kesepakatan, iblis muncul di hadapan Nabi Yahya dengan menampakkan wujud aslinya. Wajahnya tampak sangat buruk dan menakutkan, berbeda jauh dari rupa makhluk lain yang diciptakan Allah. Dalam kitab Ghaur al-Umur karya Al-Hakim at-Tirmidzi, dikisahkan bahwa iblis laknatullah pernah mendatangi para nabi, mulai dari Nabi Nuh hingga Nabi Isa. Namun, di antara semua nabi yang pernah ia temui, tidak ada yang paling banyak dan paling enak diajak bicara selain Nabi Yahya. Saat iblis menemui Nabi Yahya, sang nabi langsung membentaknya dan menuntut agar iblis menunjukkan wujud aslinya. "Hai Abu Murrah," panggil Nabi Yahya, menggunakan nama julukan yang berarti terputus dari segala kebaikan. "Aku ingin meminta satu hal padamu, dan aku harap kamu tidak menolaknya." Iblis menjawab, "Ya, wahai Nabiullah. Aku akan melakukannya. Apa yang harus aku lakukan?" Nabi Yahya berkata, "Aku ingin kamu memperlihatkan rupa aslimu serta menunjukkan berbagai perangkap yang kau gunakan untuk mencelakakan manusia." Mendengar permintaan tersebut, iblis merasa keberatan. "Wahai Nabiullah, permintaanmu sungguh berat dan membuatku dalam kesulitan besar. Namun, aku tidak bisa menolaknya. Tetapi, pastikan tidak ada orang lain yang melihat." Akhirnya, mereka sepakat bertemu di waktu yang telah ditentukan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ketika waktu yang dijanjikan tiba, iblis pun menampakkan diri di hadapan Nabi Yahya. Seketika itu juga, wujudnya berubah menjadi bentuk yang mengerikan. Allah memperlihatkan rupa iblis dalam bentuk yang paling buruk, sebagai hukuman atas kesombongannya yang dulu menolak bersujud kepada Nabi Adam. Tubuh iblis menyerupai babi, wajahnya seperti kera, dengan mata yang memanjang hingga sejajar dengan mulutnya. Ia tidak memiliki janggut, dan rambut di kepalanya tumbuh jarang serta mengarah ke atas. Iblis memiliki 4 tangan, 2 di bahunya dan 2 lagi di keningnya, dengan jari berjumlah 6 pada masing-masing tangan. Hidungnya menghadap ke atas, dan ia memiliki belalai. Selain itu, ia pincang dan memiliki sayap. Di atas tubuhnya terdapat berhala majusi, sementara di sekeliling bajunya terdapat 6 jenis minuman beraneka warna. Di tangannya, ia menggenggam lonceng besar, dan di atas kepalanya terdapat telur dengan besi panjang di tengahnya. Nabi Yahya terkejut melihat bentuk iblis yang begitu buruk. Lalu, ia bertanya, "Hai Abu Murrah, mengapa rupamu begitu jelek dan menakutkan?" Iblis menjawab, "Wahai Nabiullah, ini semua karena nenek moyangmu, Nabi Adam. Aku dulunya berasal dari golongan malaikat yang mulia. Aku tidak pernah mengangkat kepalaku karena terus bersujud kepada Allah selama 400.000 tahun. Namun, ketika aku diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam, aku menolak. Karena kesombonganku, Allah murka dan melaknatku. Sejak saat itu, aku berubah dari bentuk malaikat yang indah menjadi setan yang buruk rupa. Padahal, dulunya tidak ada malaikat yang lebih tampan dariku. Namun kini, lihatlah aku, betapa buruknya rupaku," jelas iblis dengan penuh penyesalan. Saudaraku yang dirahmati Allah, demikianlah kisah tentang iblis,
wujudnya yang mengerikan, dan alasan mengapa ia berubah menjadi makhluk yang paling buruk rupa. Sesungguhnya, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa kesombongan dan keangkuhan dapat membawa kepada sebuah kehancuran. Iblis yang dulunya adalah makhluk yang mulia, tetapi kesombongannya membuatnya terkutuk dan menjadi makhluk yang paling buruk. Kita diajarkan untuk senantiasa rendah hati dan patuh kepada perintah Allah. Jangan pernah merasa lebih tinggi dari yang lain, karena hanya dengan ketundukan dan ketaatan kepada Allah, kita dapat meraih kemuliaan. Wallahu a'lam bishawab.